Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang update kebijakan untuk penjual bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya. Tanpa skip nih guys supaya tidak gagal paham. Dan ini telah nampak terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang update kebijakan untuk penjual bersama Shopee. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada video kali ini? Ya, tentunya sudah siap ya. Mari kita lanjut pada tahapan berikutnya. Shopee memperbarui beberapa kebijakan untuk membantu penjual meningkatkan dalam rangka perform toko serta meningkatkan kepuasan belanja pembeli sebagai berikut. Nah, ini dia beberapa kebijakan ya untuk penjual. Yang pertama adalah program gratis ongkir Shopee. Yang kedua adalah pengembalian dalam perjalanan, sedangkan yang ketiga adalah masa pengemasan. Seperti apa pembahasannya mengenai 3 kebijakan untuk penjual tersebut? Mari kita kupas secara bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita mulai dari kebijakan yang pertama terlebih dahulu, yakni program gratis ongkir Shopee. Yang mana silahkan teman-teman cermati ya, per tanggal 1 Juli 2024 program gratis ongkir akan digabung dengan program gratis ongkir ekstra. Nah, untuk membantu penjual menghadirkan promosi yang lebih menarik bagi pembeli ya, khususnya seluruh penjual akan secara otomatis terdaftar dalam program gratis ongkir ekstra dengan biaya layanan sebagai berikut. Nah, beberapa kategori produk mulai dari A adalah di sini biaya layanannya adalah 4%. Kemudian kategori produk B dan C biaya layanannya adalah 4%. Dan begitupun catatannya di sini terkait dengan program tersebut adalah tidak ada perubahan biaya layanan penjual untuk program gratis ongkir ekstra. Maksimum biaya layanan adalah 10.000 ya per kuantitas produk tetap berlaku. Nah, informasi mengenai biaya layanan silahkan teman-teman lihat di sini ya, bisa diklik di sini. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah program gratis ongkir ekstra akan dinikmati secara gratis ya. Nah ini dia, yang pertama adalah 200 pesanan pertama yang terselesaikan sejak bergabung di Shopee. Kemudian yang B adalah produk yang termasuk dalam kategori produk tertentu. Nah ini dia ya teman-teman ya untuk catatannya. Sedangkan catatan yang ketiga adalah seluruh penjual akan secara otomatis terdaftar dalam program gratis ekstra kecuali penjual yang hanya mengaktifkan jasa kirim toko. Begitupun poin yang keempat di sini adalah informasi lengkap mengenai program gratis ongkir ekstra. Silahkan teman-teman lihat secara detail dengan cara klik di sini ya. Misalkan seperti apa tampilannya, kita klik secara bersama-sama terkait dengan program gratis ongkir ekstra. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti.
Ya, kita lanjut ya pada tahapan berikutnya. Nampak di sini terkait dengan program gratis ongkir ekstra ya. Catatan per tanggal 1 Juli tadi 2024 dengan berbagai macam ya kategori-kategori di dalamnya nampak di sini. Jadi silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu dan dibaca-baca terlebih dahulu ya. Dan di sini teman-teman ya. Oke. Beberapa keuntungan nampak di sini ya. Kemudian skema terkait dengan gratis ongkir mulai dari 17 Mei ya. Kemudian yang lain sebagainya, fitur pencarian di toko. Nah, ini nampak juga di sini catatan khusus ya. Kemudian ketika teman-teman belum mendaftar program gratis ongkir ini, silahkan daftar terlebih dahulu dengan cara klik yang nampak di sini ya. Ini dia gratis ongkir dan voucher. Ikuti saja langkah-langkah berikutnya. Baik, kemudian kita lanjutkan ya. Untuk yang kedua nih guys, terkait dengan kebijakan untuk penjual adalah pengembalian dalam perjalanan. Bahwa per tanggal 29 Juli ya 2024, pembeli juga dapat mengajukan pengembalian barang setelah pesanan di pick up oleh kurir sehingga sebelum pesanan tiba di hub terakhir ya. Kebijakan tersebut akan dibuka ke penjual Shopee secara bertahap. Nah, ini dia sebuah ilustrasi ataupun sebuah perjalanan dalam rangka pengembalian barang ya. Nampak di sini mulai dari penjual, kemudian ini dia estimasi ya. Kemudian pesanan tiba di sini, nampak pesanan menuju alamat tujuan serta pesanan diterima oleh pembeli. Begitupun di atas ini adalah periode pengembalian dalam perjalanan ya. Ini dia. Oke, silahkan teman-teman cermati. Dan beberapa keuntungan bagi penjual terkait dengan program tersebut adalah yang pertama, mempercepat proses pengembalian dibandingkan pengembalian normal. Yang kedua adalah proteksi barang hilang ataupun rusak dalam perjalanan kembali ke penjual. Sedangkan keuntungan yang ketiga di sini adalah potensi meningkat ya, potensi peningkatan pembelian berulang karena pengalaman berbelanja yang lebih baik. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, kita lanjut ya terkait dengan program ya. Program kebijakan untuk penjual berikutnya adalah masa pengemasan nih guys. Lantas seperti apa nih Kang pembahasannya? Nah, silahkan teman-teman catat ya. Per tanggal 17 Juni ya 2024, tanggalnya tepat tanggal merah ya di dalam kalender Masehi, terdapat pembaruan kebijakan masa pengemasan untuk layanan instan saja untuk penjual mall dan Star ataupun Star Plus, yakni sebagai berikut ya. Silahkan teman-teman cermati kolom di bawah ini mulai dari waktu pesanan masuk yang mana sebelum pukul 16.00 ya. Batas masa pengemasannya di sini adalah di hari yang sama ya, sampai dengan pukul 23.59. Begitupun opsi yang kedua di sini adalah ketika pesanannya yang masuk itu setelah pukul 16.00 ya, maka batas masa pengemasannya adalah 1 hari kerja ya, keesokan harinya sampai dengan pukul 23.59. Nah, ini dia teman-teman catatan khusus ya terkait dengan layanan tersebut, bahwa penjual yang melebihi batas maksimum keterlambatan pesanan 10% akan mendapatkan poin penalti. Berikutnya adalah penjual tetap dapat mengajukan banding melalui seller center dalam 14 hari apabila pesanan terlambat ya, akibat kesalahan jasa kirim. Perlu digarisbawahi dikarenakan kesalahan jasa kirim ya. Jadi perlu diperhatikan untuk kalimat ini. Sedangkan catatan pada program masa pengemasan adalah
Batas masa pengemasan adalah batas waktu bagi penjual untuk mengemas produk dan menyerahkan pesanan ke jasa kirim. Jadi silahkan ya bagi penjual yang bijak diberikan waktu sekian, silahkan dimaksimalkan ya untuk mengemas produknya ataupun mengemas barangnya kemudian diantar ke konter terdekat ya. Jangan sampai melebihi waktu yang telah ditentukan. Karena apa? Karena akan berpotensi ya mendapatkan yang namanya poin penalti ketika melebihi batas maksimal yang nampak di sini. Sedangkan yang kedua adalah untuk menghindari pembatalan secara otomatis, penjual diharapkan untuk mengatur pengiriman sebelum batas masa pengemasan berakhir. Dan ini perlu juga menjadi catatan khususnya kepada penjual dimanapun Anda berada. Nah ini dia informasi penting ya pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama adalah program gratis ongkir Shopee. Program ini bersifat opsional ya. Penjual dapat menghubungi layanan customer service Shopee jika membutuhkan bantuan yang lebih lanjut ya. Silahkan boleh chat via aplikasi ya, nampak di situ untuk ketika teman-teman memerlukan bantuan CS. Yang kedua adalah pengembalian dalam perjalanan. Untuk info lebih lanjut tentang pengembalian dalam perjalanan, silahkan teman-teman klik di sini. Kita boleh klik seperti apa tampilannya dan silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu sebelum kita lanjut pada program yang berikutnya. Nah ini dia ya, sebuah perjalanan pengembalian barang seperti ini ilustrasinya ya. Silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu. Oke, kemudian kita kembali pada pembahasan yang sama tentunya ya. Yang terakhir adalah masa pengemasan ya. Yang pertama, rekomendasi waktu untuk mengatur pesanan atau melakukan permintaan pick up. Nah ini dia dengan berbagai macam tipe layanan pengiriman di dalamnya, mulai dari reguler atau hemat, kargo atau next day yakni sebelum pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Layanan someday sebelum pukul 16 ya, silahkan teman-teman cermati. Untuk instan yakni sebelum pukul 20.00 WIB. Dan yang terakhir adalah hari Sabtu, Minggu, libur nasional dan non operasional jasa kirim tidak termasuk dalam periode masa pengiriman. Biasanya ditambah ya waktu ataupun masa pengirimannya. Seperti itu. Mungkin hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ketika teman-teman sebagai penjual khususnya ingin mendapatkan informasi seperti ini, caranya simple. Kita close ataupun kita kembali terlebih dahulu. Nampak di sini adalah sebuah layar utama. Silahkan fokus pada notifikasi. Di sini kan terdapat dua kategori, notifikasi saya dan kategori notifikasi toko. Karena berkaitan dengan penjual, maka kita fokus pada kategori notifikasi toko. Kita scroll ke bawah terkait dengan info Shopee nih guys. Yang ini yang terbaru. Update kebijakan untuk penjual ya, penting memperbarui beberapa kebijakan untuk bantu penjual tingkatkan perform toko dan keputusan belanja pembeli. Silahkan dicek seperti apa tampilannya, apakah sama yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia nih ya. Ternyata sama persis nih guys ya. Jadi update kebijakan untuk penjual ya bersama Shopee. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share ya kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video kami berikutnya. Sukses selalu dan selamat sore. Selamat juga menjalankan aktivitasnya kembali di sore yang cerah ini dengan penuh semangat. Akhirnya salam dari sahabat
marketplace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.